Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih pagi ini kita boleh dibangunkan kembali dalam keberkatan. Cinta kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Sapaan Pagi. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan memulaikan seluruh aktivitas kami hari ini. Tetapi sebelumnya kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur juga bahwa kami diberi waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 28 sampai dengan 36 menjadi nats bacaan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan tertulis di sana, mari kita baca bersama-sama. Pertama Samuel pasal 17 ayat 28 sampai dengan yang ke-36, kita mulai dari ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apakah yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan ini merupakan bagian bacaan yang sangat terkenal. Dari kecil sampai kita dewasa, kita sudah sering kali mendengar bagian firman Tuhan ini. Tetapi secara khusus pada bagian ayat-ayat Alkitab yang kita baca saat ini dari ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-36, ini mau berbicara tentang kesungguhan hati. Ini dia, kesungguhan hati di dalam menghadapi ancaman, halangan, dan rintangan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Sedikit pun Daud tidak merasa takut. Ketika orang lain merasa cemas, merasa takut, tetapi justru Daud katakan, "Jangan tawar hati." Wah, ini luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-32 berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia." Nah, itu dia. Jangan menjadi tawar hati karena melihat Goliat itu. Jangan. Daud seolah mau katakan demikian. Kalau kita bawa dalam perenungan kita pada saat ini di tengah-tengah berbagai tugas dan tanggung jawab kita, maka seolah-olah juga mau dikatakan, janganlah seseorang pun tawar hati
karena berbagai persoalan pergumulan yang datang di dalam hidup ini. Itu dia. Dan kita mau belajar dari Daud bagaimana Daud dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan hati. Tetapi selalu rujukannya adalah ketika ia menyampaikan kesungguhan hatinya itu, rujukannya dia adalah bagaimana itu semua terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Itu yang luar biasa. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Daud tidak ingin menyombongkan dirinya. Daud tidak ingin dirinya yang diangkat atau diagung-agungkan, tetapi senantiasa rujukannya adalah dia boleh melakukan segala sesuatu itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan di dalam ayatnya yang ke-36 misalnya, dia katakan karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dan ayat 37 kuncinya pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi Daud meyakini, Daud mempunyai keyakinan di dalam dirinya, kesungguhan hati di dalam dirinya, dan tidak sedikit pun ada rasa takut dan cemas ataupun tawar hati di dalam menghadapi Goliat. Itu semua oleh karena keyakinannya bahwa Tuhan akan menolong dia. Sebagaimana Tuhan sudah melepaskan aku, dia katakan, dari cakar singa, cakar beruang, maka Tuhan juga akan melepaskan aku dari Goliat ini. Keyakinan itu yang ada di dalam diri Daud. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harusnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mencontoh dan meneladani iman percaya yang bertumbuh di dalam diri Daud. Keyakinan dan kesungguhan hati yang bertumbuh di dalam diri Daud, itu yang harusnya ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga apapun pergumulan dan persoalan yang datang hari ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, yang berdampak di dalam segala segi kehidupan manusia, tidak sedikit pun kita akan cemas ataupun takut. Karena apa? Karena kita punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Kalau Daud katakan, dia bercerita tentang pengalamannya bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cakar beruang, cakar singa, maka berdasarkan pengalaman itu juga ia boleh dilepaskan. Artinya begini, ia dilepaskan dari cakar singa dan cakar beruang itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Maka sekali lagi, merujuk pada pengalaman atas pertolongan Tuhan itu, dia meyakini berjalan ke depan pun Tuhan akan menolong dia. Pengalaman iman ini yang harusnya kita juga jaga di dalam hidup kita. Kita pelihara dalam seluruh setiap langkah kehidupan kita. Hari lepas hari, waktu ke waktu, kita harus selalu mengingat bagaimana Tuhan juga melepaskan kita pada masa-masa sulit di dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang pernah kita alami, apakah itu 1 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ingatlah bagaimana Allah melepaskan engkau, membebaskan dan mendatangkan kelepasan di dalam hidupmu. Maka Allah yang sama juga akan melepaskan engkau dari berbagai pergumulan dan persoalan yang hari ini diperhadapkan dalam hidupmu. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita punya pengalaman yang indah bersama Allah. Kita punya pengalaman yang indah bersama Allah kita di dalam Kristus Yesus. Dan pengalaman itu mengajarkan kepada kita bahwa engkau akan tetap bersama dengan Allah dan akan mengalami pertolongan-pertolongan Allah. Maka kita pun akan berkata, sebagaimana Allah pada masa yang lalu, Ia melepaskan kita dari segala sakit penyakit, Ia memulihkan kita, Ia mengangkat dan membebaskan kita dari kelemahan-kelemahan kita, dari ketidakberdayaan kita. Ia yang mencukupkan segala kebutuhan ekonomi ketika saya membutuhkan sesuatu, dan itu sangat kami butuhkan sebagai sebuah keluarga, lalu Tuhan memberikan jalan keluar sehingga Ia melepaskan kami daripada persoalan dan pergumulan hidup ini. Maka Allah yang sama juga yang akan melepaskan kita dari berbagai persoalan-persoalan yang hadir pada hari ini. Itu dia. Itu yang harusnya hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan sampai di dalam hidup ini ketika kita menghadapi masalah, lalu kemudian kita katakan, aduh saya sudah tidak mampu. Cukup sudah sampai di sini. Saya lemah, saya tidak punya kekuatan lagi. Tidak seperti itu. Ingat kembali pengalamanmu pada masa lalu bersama dengan Tuhan Allah. Ingat bagaimana karya-karya Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Ingat hal itu.
Mungkin engkau sebagai seorang pekerja hari ini engkau berhadapan dengan sesuatu yang sulit dalam tugas tanggung jawabmu. Tapi engkau harus ingat engkau boleh berada pada titik ini itu semua oleh karena Tuhan yang menghantar engkau. Nah, itu dia. Dan Tuhan yang sudah memulainya, menghantar engkau pada titik hari ini di tengah berbagai tugas tanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayananmu, Tuhan yang sama itu tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan. Dia akan menuntaskan pekerjaannya bagimu. Dia akan menunaikan apa yang sudah ia mulai. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang akan membawa engkau ke masa depan yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan. Oleh sebab itu jangan takut, jangan lemah. Kita harus bangun satu keyakinan di dalam diri kita. Engkau yang hari ini mungkin sedang mencari pekerjaan, engkau yang hari ini sedang berupaya membangun bisnismu, usahamu, jangan takut. Mungkin kau akan merasa kayaknya tidak mungkin di masa pandemi kini. Aduh ini pasti akan susah ini, bakalan gagal ini. Jangan takut. Firman Tuhan katakan belajar daripada masa lalu. Kalau pada masa lalu Tuhan juga yang sudah mengangkat engkau dari segala keterpurukan dan kekurangan serta kelemahanmu. Hari ini juga Tuhan yang sama akan mengangkat engkau dan menganugerahkan kesuksesan dan keberhasilan di tengah berbagai upayamu di dalam mencari pekerjaan ataupun di dalam engkau sedang membangun usahamu. Yakini dan percaya itu. Kita harus membangun satu pikiran yang positif di dalam diri kita. Bahwa pertolongan Tuhan itu pasti dan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau sedang berpikir tentang kehidupan rumah tanggamu, kehidupan keluargamu, masa depan anak-anakmu. Nah, sekali lagi, Tuhan yang sama, Tuhan Allah yang engkau sembah di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, yang sudah membawa engkau sampai pagi ini, hari ini. Tuhan yang sama itu juga yang akan membawa engkau ke hari esok, ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira berdasarkan firman Tuhan ini maka haruslah kita bangun di dalam diri kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut dan cemas di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam satu keyakinan bersama, sebelum kita ditibakan pada esok hari, Tuhan sudah berkuasa di hari esok menanti kita agar kita dapat menerima berkat anugerah dan kasih-Nya. Sebelum kita sampai pada bulan depan, tahun depan, masa depan, Tuhan sudah ada di bulan depan, tahun depan, bahkan di masa depan kita untuk menanti kita. Dia yang mengiringi, menuntun, memimpin, dan memerintah kita, sehingga hati kita menuntun akal pikiran kita, kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, dan kita ditibakan di mana sudah Tuhan telah tiba terlebih dahulu, dan Dia menanti kita untuk menganugerahkan kasih-Nya, cintanya, berkat-Nya, sesuatu hal-hal yang baik Ia akan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan jalani hari ini, di tengah berbagai realitas yang diperhadapkan kepadamu, jangan pernah surut langkahmu. Tegap, kokoh, berdiri, dan melangkah dalam satu keyakinan. Pertolongan Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu pribadi, dalam keluargamu, kepada suami, istri, orang tua, opa, oma, anak cucu, dalam pekerjaan dan pelayananmu. Yakinlah itu di dalam hidupmu. Maka setiap orang yang meyakini dan berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapannya tidak akan sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami orang-orang yang teguh, kokoh, berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membangun satu pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menuntun, memerintah, membimbing kami semua ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Kebaikan, kasih, karunia, rahmat, damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Bapa Sorgawi, kami akan memulai seluruh aktivitas kami, hanya kepadamu kami mohonkan. Berkati kami semua Tuhan. Bahkan ketika ada di antara kami yang saat ini berada di dalam rumah,
di dalam rumah tangga kami masing-masing, opa, oma, anak cucu, bapak, ibu, saudara-saudara. Jikalau ada di antara mereka yang lemah dan sakit, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan sembuhkan mereka. Jikalau ada di antara mereka yang memiliki pergumulan, berikan jalan keluar, beban-beban berat diringankan, dan biarlah mereka boleh senantiasa melihat kebaikan dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka. Tugas tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, biarlah semua boleh kami lakukan sebagai pekerja dan pelayan, dan pada akhirnya semua ini kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.